Halo nakama, kita lanjutkan ya konten kita ke soal nomor 6. What is the ones digit of 2 times 2 times 2 until 67? Ya, atau di sini kita bisa bilangnya 2 pangkat 67 gitu ya. Dikurang 1, digit satuannya berapa? Ya. Kalau ketemu soal yang seperti ini nggak usah bingung gitu ya. Oh ini gimana, apakah kita harus hitung manual? Tentu tidak gitu ya. Nggak mungkin kita dapat angka 2 pangkat 67 itu berapa gitu ya. Tapi kita coba perhatikan, ada nggak pola yang berulang gitu ya, atau pattern yang di perpangkatan 2. Kita cek. Yang pertama 2 pangkat 1 hasilnya 2, maka digit satuannya pasti 2 ya kan. Oke. Terus 2 pangkat 2 itu dia jadinya 4, digit satuannya 4. Mulai masuk 2 pangkat 3 8 gitu ya, maka digit satuannya 8. Kemudian 2 pangkat 4 ya, itu 16. Nah, digit satuannya dia 6. Terus kita cek 2 pangkat 5, 32. Ini dia ternyata balik lagi nih ke 2. Apakah selanjutnya bakal balik lagi ke 4 gitu. Kalau misalnya dia balik ke 4, otomatis ya, digitnya akan selalu berulang. Sehingga pola ulangannya gitu ya, itu dia membentuk 4 pattern angka. Apa aja? 2, 4, 8, 6 gitu. Dan terus berulang. Sehingga kita tinggal cek aja. 67 tuh pangkatnya 2 kan. Itu berapa pengulangan ya 4 paket ini gitu. Kita tinggal bagi aja 67, kita bagi dengan 4. Dapat 1, 4, 27, 27 masuk ke sini 6, 24 sisa 3. Artinya dia sebenarnya dapat 16 paket pengulangan yang nanti dihasilkan 3 paket pengulangan sendiri. Apa itu? Dimulai dari mungkin urutan pertama itu 2, urutan kedua itu 4, dan terakhir ketiga itu 8. Nah, karena sisanya 3 berarti digit terakhir 2 pangkat 67 itu bakal jadi mungkin angka panjang bla bla bla, belakangnya itu cukup 8. Ya. Sehingga kalau operasinya 2 pangkat 67 kurang 1 itu sama aja artinya dengan angka yang panjang ujungnya 8 kurang 1 berarti jadi angka yang panjang lagi ujungnya tuh 7 ya. Berarti jawabannya tuh 7. Cukup simpel ya nakama untuk soal nomor 6. Next nakama nomor 7, di sini ada there are 20 ducks, chicken and goat on the farm. The farmer counted 48 legs on all these animals, give the other or the same number ducks and chicken and find the number of goats. Di sini kita punya informasi bahwa dia sebenarnya punya 20 animal gitu ya. Yang masing-masing gitu ya. Duck, chickens, dan goat. Oke. Dan ada 48 kaki. Oke. Nah, kita misalkan aja gitu ya. Masing-masing menjadi sebuah bentuk variabel. Tapi sebelum kita cek variabel, ada nggak informasi tambahan? Dibilang bahwa ternyata duck dan chicken itu punya jumlah yang sama. Ya udah, kita gunakan variabel yang sama untuk duck dan chicken gitu ya. Berarti untuk bebek itu kita asumsikan sebagai x number of animals gitu ya. Dan ini pun x number of chickens ya. Sedangkan untuk goat kita pakai variabel lain ya, untuk memvisualisasikan bahwa ini ada number. Cuman kita nggak tahu numbernya berapa, makanya kita gunakan variabel. Itulah konsep algebra ya, atau konsep aljabar, menggantikan unknown value menjadi sebuah huruf. Nah, dari sini kan kita bisa jumlahkan, kita bentuk sebuah equation. X tambah X berarti ada 2X di situ. Sama aja kayak apel tambah apel, ya berarti kamu punya 2 apel gitu ya. Berarti di sini 2X plus Y sama dengan 20. Ya.
ini mathematics model yang kita dapat dari satu informasi, yaitu jumlah bebek, ayam, kambing gitu ya. Duck, chicken, goat. Selanjutnya jumlah kaki. Nah, kita coba perhatikan dulu. Ya, kalau duck itu legs-nya ada berapa? Ada 2 legs, ya kan? Terus kalau chicken juga sama, 2 kaki. Terus goat-nya berapa? 4 kaki. Ya udah, kita gunakan variables. Ya, berarti kalau dibilang, oh bebeknya ada 5, berarti kan 5 kali 2. Nah, berarti kalau misalnya bebeknya ada X, berarti ini jadi 2X. Terus chickennya juga ada 2X, berarti ini pun 2X. Sedangkan ini 4Y. Kita jumlahkan mereka semua. Jadi berapa ini? 2X tambah 2X berarti 4X plus 4Y. Dan diinformasikan bahwa mereka jumlahnya 48. Nah, dari sini kita udah dapat persamaan kedua. Tapi sebelum itu coba perhatikan deh. Persamaan kedua ini 4X ditambah 4Y sama dengan 48. Itu bisa disimplify. Sama kayak kamu fraction aja, bisa disimplifikasi dengan cara membagi dengan pembagi yang sama. Di sini kita lihat dia semuanya bisa dibagi 4, maka kita bisa bagi 4 semua. Ya. Equation ini menjadi X ditambah Y sama dengan 48 bagi 4 berapa? Yap, 12. Ini persamaan kedua. Nah, berarti kita punya 2 equation. Equation yang pertama dari data jumlah masing-masing hewannya. Equation kedua dari data jumlah masing-masing kaki yang setelah kita simplifikasi. Nah, kita pakai cara namanya eliminasi, nakama. Ya, boleh juga substitusi gitu. Cuman Mister lebih suka eliminasi. Kenapa? Ya karena kebetulan nih ya angka-angkanya itu simple ya, tinggal 2X plus Y sama dengan 20. Terus X ditambah Y sama dengan 12. Ada variabel yang jumlahnya sama, magnitude-nya sama, yaitu Y, dan sama-sama positif. Nah, kalau sama-sama positif, kita kurangin aja mereka semuanya. Ya, berarti seolah-olah 2X kurang X ya tinggal X, Y kurang E jadi 0, 20 kurang 12 jadi 8. Nah, kita tahu tuh. Berarti X-nya adalah 8. Otomatis berdasarkan data yang di atas, ya, maka data duck itu 8, data chicken itu juga 8. Berarti goatnya berapa dong? Kalau mereka totalnya harus 20. Ya berarti totalnya 20, berarti 8 tambah 8, 16. Tinggal tambah 4 buat jadi 20. Oh, berarti jumlah goatnya itu 4. Sampai di sini paham teman-teman? Ya. Jadi nggak perlu dihitung. Ya boleh juga sih kalian cek lagi gitu. Oh, berapa Y-nya? Ya, bisa pakai equation yang ini. Kalau X ditambah Y sama dengan 12, X-nya di 8, berarti 8 tambah berapa jadi 12? Dapat kan Y-nya 4. Boleh juga seperti itu. Ya. Sama-sama mendapatkan jawaban yang benar. Oke. Oke, nakama, kita lanjutkan ke soal nomor 8 ya. Di sini ada sebuah operasi baru. Mungkin Mister nyebutnya A segitiga B. Ya bebas kita ya, nggak ada definisi untuk menggambarkan itu. Ternyata didefinisikan A segitiga B itu jadi A ditambah A plus B, A plus 2, A plus 3, sampai A plus B. Jadi A itu ditambah dengan number semaksimal yang kita dapatkan lewat angka B. Terus di sini ada X segitiga 8 gitu ya, sama dengan 126. Nah, kita coba gambarkan apa maksud dari operator ini. Berarti kalau dibilang X segitiga 8, ya, ini berarti dari mulai X ditambah, bracket X tambah 1, kita ikutin. Terus X tambah 2, X tambah 3, sampai terakhirnya apa? X ditambah 8. Karena batasnya adalah 8. Ya, kita coba sederhanakan karena mereka operasinya penjumlahan, ya, maka kita langsung gabung. Cuman kita lihat di sini, ada berapa X yang terbentuk? Pertama, X yang tidak ada temannya, ya, itu 1, dan X yang sampai dengan penjumlahan 8, dari 1 sampai 8, berarti di penjumlahan tersebut ada 8X dan ada 1X, berarti jadi totalnya 9X. Ditambah dengan dari 1 sampai 8 dijumlahin, ya.
Kalau ada angka 1 sampai 8, teman-teman lihat aja angka paling terakhirnya ya. 1 tambah 8 berapa? 9. Terus maka 2 tambah 7 juga 9 kan sebetulnya. Terus 3 tambah 6 juga 9. Jadi dia bakal mendapatkan ya. Oke. Pasangan 9 angka yang tergantung dari jumlahnya. Seperti kita lihat nih. Ya. Jadi Mister sekalian ajarin bagaimana menghitung kalau ada angka yang berderet atau deret aritmetik. Ini kan 9, terus 7 tambah 2 juga 9. Artinya, kamu tinggal hitung berapa pasang angka 9. Ini kan ada 8 angka ya, berarti 8 dibagi 2, artinya kita mendapatkan 4 pasang angka 9. 4 kali 9, 36. Maka 1 sampai 8 dijumlahin, itu akan jadi 36 ya. Berarti balik lagi ke yang awal, ini berarti 9x plus 36 sama dengan berapa dibilang? 126. Ya udah, berarti 9x-nya sama dengan 126 kurang 36. Berarti 9x-nya sama dengan 90. Benar kan? Kalau 90 tambah 36 jadi 126. Ya, tersisa 9 kali x 90. Maka x 9 kali berapa jadi 90 ya? X-nya pasti 10. Karena kalau kita bagi 90 bagi 9 10. Ya, ini langsung direct dapat jawabannya. Oke. Boleh adik-adik review kembali jawabannya, cek ya. Kalau ketemu soal seperti ini atau ada operator baru dalam tanda petik, ikutin aja aturannya. Selebihnya adik-adik bagaimana caranya mengoperasikan atau menyederhanakan persamaan yang didapatkan. Oke. Kita lanjutkan nomor 9 nakama. In the figure shown below, line AC and BD divided quadrilateral ABCD into 4 triangle. The area of triangle ADO, CDO, triangle ABO are 2, 4, and 3 cm square respectively. Find the area of ABCD. Oke, di sini kalau teman-teman lihat ya, ada sebuah kuadrilateral. Ya, kuadrilateral yang di sini ya, artinya bangun datar sisi 4, makanya disebut kuadrilateral. Ya, yang dilabelin A, B, dan C. Dia terbagi lewat garis AC, itu ada garis AC dan garis BD sehingga terbentuk 4 segitiga. Ya, segitiganya ada segitiga ADO, gitu ya. ADO 2 cm square, ada segitiga CDO 4 cm square dan segitiga ABO 3 cm square. Ya, itu data yang diketahui. Ditanya apa? Area keseluruhan shape ini. Berarti kan tinggal kita jumlahkan ya, dari segitiga ini ditambah segitiga yang baru ini kan, yang belum kita ketahui. Berarti tujuan kita adalah mencari segitiga ini. Oke. Nah, adik-adik perhatikan. Kalau area, bagaimana sih kita mencari area segitiga sebetulnya? Yang adik-adik tahu. Itu kan sebenarnya setengah alas kali tinggi kan. Oke. Apalagi segitiga sembarak, itu bisa dijadikan patokan tingginya. Coba adik-adik perhatikan segitiga ADO. Berarti ini setengah, alasnya siapa? Misalnya alasnya AO, itu ya. Dikali dengan ya tingginya si DO. Oke, kita perhatikan segitiga yang lain, gitu ya. Ini sama dengan berapa tadi? 2. Misalnya segitiga siapa? CDO. Ya, CDO setengah, CO tingginya DO sama dengan 4. Nah, di sini kita melihat ada kesamaan tinggi. Ya. Berarti sebetulnya area mereka dari rasio area mereka nih, kalau kita coba bagi coret, kita ketemu perbandingan panjang untuk garis AO dan CO. Yaitu berapa? 2/4, atau kalau kita simplify jadi 1/2. Berarti rasio antara garis AO dan CO adalah 1/2. Dan ini ternyata berbanding dengan ya rasio daripada si area segitiga ADO dan area segitiga CDO. Dengan syarat apa? Tingginya sama. Kalau tingginya beda, otomatis rasionya pun pasti berbeda ya, rasio areanya.
Nah, dengan konsep ini kita lihat segitiga yang lain. Ada segitiga A, B, O, dan segitiga ya, B, C, O. Yang sama-sama punya alas AO dan alas CO, dan tingginya keduanya mereka juga sama, yaitu BO. Sorry, tinggi mereka yang sama, yaitu BO. Ya, cuman ABO alasnya AO, terus BCO alasnya CO. Tapi dia punya kesamaan apa? Tingginya sama. Berarti dengan logika yang sama, ya, dari segitiga ADO dan CDO yang tingginya sama-sama DO, rasionya bisa sama dengan rasio alas, maka untuk mencari area segitiga BCO, ya, itu kita tinggal cari dengan perbandingan segitiga ya, ABO sebanding dengan perbandingan garis, atau si BCO punya nilai si CO gitu ya. Sedangkan ABO itu punyanya AO. Nah, kita tahu perbandingannya berarti apa kalau kebalik? AO per CO itu 1/2, berarti CO per AO ya 2/1. Sesimpel itu. Ya. Berarti kita tahu segitiga ABO tadi 3, berarti area ya. Oke. Segitiga BCO sama dengan 2/3. Angka berapa yang dibagi 3 jadi 2? Ya 6. Berarti area segitiga BCO adalah 3 kali 2 atau 6. Sehingga ini mengkomplitkan untuk semua data ya, dari parallelogram atau kuadrilateral yang di atas gitu ya, maka area A, B, C, D di atas adalah penjumlahan semua area dari kecil-kecil tadi, yaitu 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6. Jawabannya 15. Ya, seperti itu. Cukup mudah, nakama? Oke, kita lanjutkan ke nomor 10, nakama. The length of a square is increased by 50%. By how many percent is the area increasing? Oke, di sini kita bilang bahwa area dari sebuah square, kita misalkan aja awal itu misalkan dia side-nya 10 ya. Jadi soal seperti ini kita bisa misalkan angka yang paling gampang sebetulnya. Berarti areanya berapa nih? Ya 10 kali 10 ya kan? 100. Terus lengthnya naik. Berapa? 50%. Kalau 50% berarti berapa? 50% dari 10 berarti 5. Oh, berarti naiknya jadi 15 nih. Maka area yang kedua adalah 15 kali 15 kan. Jadi 225. Oke. Maka persentase kenaikan, increase-nya berapa nih? Ya. Kita hitung berapa dia naiknya. Oh, 225 dikurang 100 kondisi awal. Dibagi ketetapan yang awal berapa? Karena harus kita compare gitu ya. Dikali 100%. Berarti ini 125 dibagi 100 kali 100%. Coret-coret berarti jadi 125%. Oke. Cukup mudah, nakama. Ya. Jadi nggak harus, boleh pakai variabel juga bos, bisa. Cuman ya cara gampang kita amannya adalah gunain angka yang mudah. Yaitu misalnya 10 untuk panjang sisinya, sehingga areanya jadi 100. Lebih memudahkan kita dalam berhitung. Oke. Nah, untuk soal nomor 11 dan seterusnya atau di section B, itu mungkin kita akan lanjutkan di next video ya. Jadi para nakama bisa fokus dulu untuk belajar soal nomor 6 sampai 10 ini ya. Sampai ketemu di next video, nakama. Oke, nakama, videonya mungkin sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya ditunggu ya di channel YouTube Nakama Tutor. Bagi yang ingin les private secara online, bisa hubungi di Instagram nakama_tutor. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.